Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang hari matahari tenggelam nampaklah bulan. Dari sambutan salam nampaknya macam belum makan. Apa kabar semua jemaah? Sehat? Badan sehat? Hati sehat? Kantong sehat? Dah selesai masalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sudah selesai fotonya. Mengapalah Ustaz tegak berdiri di sini? Banyak alasannya. Biar mudah turun dekat tangga. Kalau saya tegak di sana, ada Ustadz Zulfikar Hajar, kakak kelas kami senior atas jauh waktu di Mesir. Kalau saya tegak di tengah, ada pula Kiai Haji Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ja'far Saghir, Direktur Mudir Ma'had Pesantren Al-Munziri. Kalau saya tegak di sini, ada pula guru saya. Tahun 1990 saya mengaji 30 tahun yang lalu, berulang alik dari Sungai Sekambing ke Mabar ke rumah Ustadz Fadlan Zainuddin yang mengaji tadi. Maka saya carilah tempat yang saya membelakangi panitia. Ini semua mesti dijelaskan nih sekarang, karena memang kita ini sedang dipantau. Jangan sampai ada fitnah di antara kita, jangan sampai ada dusta di antara kita. Tujuan kita berkumpul ini insya Allah niatnya baik, maka yang turun juga rahmat Allah baik-baik insya Allah. Amin. Tak ada niat tak baik, betul? Di depan kita ada asrama putri. Saya tidak pernah diminta untuk meletakkan batu pertama, karena banyak yang saya letakkan batu pertama sekaligus batu terakhir, dan jamaah tahu itu. Maka saya selalu diminta untuk menandatangani prasasti peresmian. Tadi saya diminta pagi, tanda tangan prasasti peresmian rumah Quran. Udah selesai foto-foto, saya tengok di jalan fotonya. Tanggal 20 Maret 2020. Loh, kenapa baru tadi ditandatangani? Undangannya udah lama, sekarang Ustaz baru bisa datang. Gara-gara Covid. Jadi Maret kemarin jadwalnya, saya tak bisa datang karena Covid. Akhirnya ditunggu Covid ini tak pulang. Tak pulang dia ke Wuhan. Saya datang. Belaga kami sama Covid itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti kita di akhirat bangkit dari kubur. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal qubur bu'zirat, semua yang dikubur bangkit tegak berdiri di padang mahsyar. Alimat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada tempat bernaung di padang mahsyar, karena tukang tenda pun tak mati bawa tenda. Hai tukang-tukang tenda, jangan kalian sombong. Kalian pikir kalian mati bawa tenda? Ibu-ibu tak ada satupun yang mati membawa payung. Walaupun kemana-mana setiap undangan bawa payung. Ada ibu-ibu pernah lihat orang mati bawa payung? Tak ada. Lalu di mana kita bernaung di akhirat nanti? Tenda tak ada, ada masjid. Wa takunul jibalu kal ihnil, bukan mampus, maufush. Hebatnya Al-Quran, maknanya dengan penyebutan hurufnya sama. Ketika disebutkan huruf nun dengan fa, berterbangan macam bulu kambing ditiup angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, tiupkan, mau berterbangan bulu kambing dihembus angin. Kalau tak dapat bulu kambing, bulu ketiak.
Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Merapi, habis semuanya terbang. Kalau Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Sibayak, Gunung Merapi macam bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad hari itu macam apa? Dibayangkan ibu tuh, saya mulai melayang, baca saya ketawa. Tak ada tempat kita bernaung. Lalu di mana kita bernaung? Nabi SAW menjelaskan, kullu mri'in tahta zilli shadaqatiki, orang akan bernaung di bawah apa pula somat? Orang akan bernaung di bawah solawat pula kata dia. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara ibu bapak ini yang bersedekah 1 sak semen, nampak nanti di atasnya 1 sak. Nampak 1 sak. Kalau ada yang bersedekah 1 triplek, nampak 1 triplek. Kena hujan 3 kali bergulung. Kalau ada yang bersedekah plastik, nampak plastik. Udahlah plastik, bolong-bolong pula. Macam inilah yang sedekah ini dia. Tapi kalau ada yang bersedekah, dia banyak melimpah ruah, tiang-tiang cor besi, semen, kosen pintu, maka itulah yang paling mulia. Saya tidak menyuruh bapak ibu bersedekah, saya cuma cerita aja. Oh sedekah silakan, tak sedekah tak apa-apa. Tengok aja nanti di akhirat. Ada duit beli cincin, ada duit beli gelang, ada duit beli suang, ada duit beli anting, ada duit beli rantai. Begitu pergi undangan, merah muka itu. Kenapa merah? Anting 2 on sebelah. Orang gitu. Apa kabar bu? Sehat. Makin beratnya emas-emas itu. Kalau mau tidur malam, buka rantai, buka gelang, buka anting, buka subang, buka gelang kaki, diletakkan 1 cuci tangan penuh. Begitu jam 2 malam, mati. Kemanalah pergi emas, subang, rantai, anting tadi? Dia ambil ibu yang baru. Betul juga kata saya. Bukan mau merusak kemesraan ibu sama bapak, enggak. Jangan gara-gara cerita saya ini nanti sore maghrib bapak tuh minta, Adinda, mana teh manis abang? Buat aja sendiri. Watutlah mata kau tajam menengok cincin gelangku selama ini ya. Sudah diceritakan Ustaz Somad niat burukmu. Enggak. Niat baik bapak-bapak. Menikah itu sunnah ibadah. Iya kan bu? Tidak katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bernaung tak lain tak bukan adalah sedekah. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai ke lutut, ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke dada, ada yang tenggelam sampai ke leher, ada yang tenggelam sampai ke kepala, menghadap mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, kami tak tahan menunggu di padang mahsyar, panas, tolonglah menghadap kepada Allah supaya diputuskan pengadilan ini. Aku tak sanggup, kata Adam. Tolonglah Adam. Kata Adam, aku tak sanggup. Kenapa Adam? Dulu Allah melarang aku makan buah kuldi. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok ini. Allah melarang aku mendekati pokok kuldi. Bukan ku dekati, ku makan buahnya. Malu aku menghadap Allah. Minta mereka menghadap Adam. Adam tak sanggup menghadap Allah. Datang mereka menghadap Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolonglah menghadap kepada Allah. Kata Nabi Nuh, anak kandungku ku ajak naik sampan. Ya bunayya rkam ma'na. Wahai anakku, buah hati belayan jiwa, marilah naik ke sampan ayah nak. Apa jawab? Kan'an nama anaknya. Ada anak ibu nama Kan'an? Kalau ada ganti Abdul Somad. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabali asimuni minal ma. Aku akan naik ke atas bukit
yang bisa menyelamatkan aku dari air banjir bandang. Banjir 40 hari 40 malam. Disangkanya macam banjir Sungai Deli. Tenggelam semua alam semesta. Naik air ke atas bukit. Tenggelamlah Kan'an, anak durhaka, anak Nabi Nuh alaihissalam. Tak sanggup aku menghadap Allah. Datang mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, aku tak sanggup menghadap Allah. Karena ketika aku naik ke atas bukit Tursina, menerima wahyu, umatku Bani Israel menyembah patung sapi yang berlobang lehernya, masuk angin kencang. Dibuat patung sapi, berlobang lehernya, masuk angin kencang, berbunyi sapi itu. Datang mereka menghadap kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, mintalah kepada Allah supaya diputuskan pengadilan. Kata Nabi Isa, aku tak sanggup menghadap Allah karena mereka buatkan patungku dan mereka sembah aku. Aku malu menghadap Allah. Akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Makanya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badannya paling kecil, umurnya paling pendek, amalnya paling sedikit, badannya paling ringan, tak sampai 50 kilo. Yang Abdul Somad, yang lain lebih. Allah Subhanahu wa taala, karena tak ada cacatnya, tak ada kurangnya, tak ada buruknya, tak ada jeleknya. Allah pun berakhlak kepada dia. Kalau kepada Adam Allah panggil namanya, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Kepada Nabi Musa Allah panggil namanya, ya Musa, inni istafaituka. Kepada Yahya Allah panggil namanya, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Tapi kepada Muhammad SAW ada ayat yang memanggil dalam Al-Quran, ya Muhammad. Ada? Macam hafal Quran aja. Ada, Bu? Tidak. Dalam Al-Quran apa kata Allah kalau memanggil nama dia? Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar. Ya ayyuhan rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Allah tak pernah memanggilnya ya Muhammad, maka kita pun beradab kepada dia. Tak kita sebut Muhammad, tapi kita panggil dia Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ini marah atau cuma? Enggak, kan macam baru kenal aja. Tadi dulu memang beginilah setelannya, jadi tak bisa. Mikrofonnya pula mantap, hebat sound system pesantren Al-Munziri ini. Sudah pakai selimut pun keras juga suaranya. Kadang di tempat-tempat lain hebat, besar. Pas ceramah kita, assalamualaikum. Di Al-Munziri udah bekucung, tinggal sholat jenazah aja lagi. Saya sebetulnya ceramah antara ada COVID tak ada COVID sama aja. Cuman bedanya kalau sebelum ada COVID itu nampak saya respon wajah jamaah itu. Entah dia sedih, entah dia senyum, nampak. Ini tak tahu kita, entah senyum, entah ketawa. Tiba-tiba keluar aja suara. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau selamat, selama menunggu di padang mahsyar, yang bisa menjaga kita, yang bisa menaungi kita, yang bisa melindungi kita, hanya satu, sedekah. La ilaha illallah. Dia alih-alihkan juga di sholat, kata dia. Payah betul lah cerita sedekah. Biasanya saya kalau udah ceramah tentang sedekah ini biasanya keluar kotak, biasanya keluar keranjang. Hebatnya di pesantren Al-Munziri, kotak tak keluar, keranjang pun tak keluar. Rupanya di sini tak main lagi masuk duit, semuanya pakai transfer banking ke nomor berikut. Mantap. Nomor pun tak ada. Wah, hebat betul. Buka Play Store Pesantren Al-Munziri, klik ke nomor sumbangan asrama putri, enter nomor rekening, klik OK,
Begitu diklik, menangislah ibu tadi. Kenapa ibu menangis, Bu? Haru, sedih karena asrama itu akan mengalir pahalanya ke makam ibu. Bukan, Pak Ustaz. Jadi kenapa ibu menangis? Salah ketik nolnya banyak kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kau ketik 1 juta, ada uangmu di sana 100 juta, yang kau sedekahkan 1 juta, mati engkau. Yang kau bawa mati yang 100 juta, apa yang 1 juta? Yang di dompetmu, di kamarmu ada 100 juta, mati kau malam ini. Yang kau bawa mati 1 juta apa 100 juta? 1 juta. Masukkan 1 juta. Ibu sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah. Di tempat lain ada yang saya bilang 1 juta, demam langsung. Di tempat lain ada saya bilang 1 juta, kumat langsung. Aduh Pak Ustaz. Aduh, kenapa? Naik asam urat. Asam urat di sini Pak, lupa aku. Nah, yang pertama kalau kita mau mendapat naungan di padang mahsyar, maka kita mesti banyak-banyak mau sholawat juga. Oke, sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Banyak-banyak berselawat. Ibu-ibu yang sedang hamil berselawat, yang belum hamil berselawat, yang sudah hamil berselawat, yang hamil tak ada suami jangan berselawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dawu mardhakum bis shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sudah berobat ke dokter, tak juga sembuh. Sudah berobat alternatif, herbal, kusuk, pijat refleksi, totok. Udah ditusukkan semua jarum-jarum ke badanku nih Pak Ustadz. Dari jarum kaki, jarum jahit, sampai jarum goni. Tak juga sehat Pak Ustadz. Ada satu yang belum kau coba. Sesuai dengan sabda hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersedekah. Judul bukunya Al-Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Syekh Abu Ammar Al-Misri, orang Mesir. Dia bercerita tentang orang Saudi Arabia, kaya raya, sakit, pergi ke Amerika. Sampai ke Amerika, apa kata dokter Amerika? Pulang, makan enak, tidur enak, ketawa-ketawa, liburan. Nanti mana tahu Bapak Ibu sakit, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mana tahu sakit, pergi ke rumah sakit Pirngadi. Lalu kata dokter, ibu pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, ketawa-ketawa. Itu artinya malaikat maut sudah 1,5 inci. Tak ada obatnya. Pulang, tidur, makan, ketawa bersama keluarga, nikmati hidup. Obatnya tak ada, menunggu mati. Mimda tema, taya bawa. Berarti masih banyak yang ngajinya pakai kaidah Baghdadiyah. Yang tahu Mimda tema taya bawa itu yang seumur-umur saya, yang umur-umur 23 nih. Kalau anak-anak zaman sekarang mana dia tahu? Anak sekarang ngaji tak pakai kaidah Baghdadiyah. Ngajinya pakai Iqra, aa, bataba, batata, batasa, balari. Orang sakit dari Saudi Arabia pergi berobat ke Amerika. Kata dokter Amerika tak ada obatnya, pulang saja. Baliklah dia ke Jeddah. Sampai di Jeddah dia bersedekah, sedekah, 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 sedekah.
Setelah itu tak berapa lama dia pergi lagi ke Amerika, medical check up terakhir, diperiksa sama dokter Amerika, dicek dari mulai urat ubun-ubun sampai kaki kepala. Dokter heran, kau berobat di mana? Kau makan herbal apa? Kau pakai alternatif apa? Kata dia, aku tak ada pakai apa-apa, yang ku pakai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah, banyak-banyak bersedekah. Orang yang tak bertuhan, ateis, kafir, munafik, murtad. Apa hubungan sedekah dengan penyakit, guys? Lagi kita yang beriman, yang percaya kepada Allah, mudah saja. Penyakit datang dari mana? Dari Allah. Kesembuhan datang dari mana? Apa pula dokter spesialis? Huwadh-dharru huwan-nafi'u. Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah mau mudaratkan engkau, tak ada yang bisa menyehatkan engkau. Tapi kalau Allah mau menyehatkan engkau, tak ada satupun yang bisa memudaratkan engkau. Itulah iman, itulah akidah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah, itulah makna la ilaha. Begitu. Kenapa Ustaz berapi-api ini? Kepanasan. Maka digulung baju ini dulu. Memang baju baru ini panas bawaannya. Baru dikasih orang tadi malam. Mereknya Casio, kasih orang. Baju dikasih orang, sorban dikasih orang, cincin dikasih orang, nyawa pun dikasih Allah. Kalau mau kapan dia mau dia cabut, betul? Maka ternyata sehatnya kita itu juga karena sedekah. Akhirnya apa yang terjadi? Apa hubungan penyakit dengan sedekah? Penyakit datangnya dari Allah, sedekah datangnya dari Allah. Ketika kita bersedekah, mengaji anak santriyah. Di pesantren lain laki-laki santri, kalau perempuan santriwati. Di sini berubah, yang laki-laki santri, yang perempuan santriyah. Terserahlah mau santriyah mau, yang penting santri. Mengajilah mereka tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Turun rahmat malaikat yang membelikan keramik, yang membelikan batu bata, yang membelikan semen, yang membelikan seng, yang memasangkan atap, kosen, pintu, jendela, AC, kipas angin. Maka pada saat rahmat Allah turun, penyakit-penyakit itu pun hilang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Setelah selesai ceramah, datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, ya Bu, saya sudah diponis dokter kena penyakit sebesar duit logam 100 perak di dalam perut saya. Namanya kista, bukan mirek. Mesti dioperasi. Efeknya apa? Kalau kistanya dibuang sama rahim-rahimnya dicopot, maka ibu tak bisa hamil lagi. Mendengar ibu tak bisa hamil lagi, mau nangis ibu tuh habis tisu setengah kotak. Mendengar ibu tak bisa hamil lagi, bapak tuh tersenyum. Bapak jangan senyum kali Pak, ibu ini mengintai. Untung pakai masker, diselamatkan masker. Akhirnya ibu ini tahu tentang hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Dia pun bersedekah, diundangnya anak yatim, pergi dia ke panti jompo, datang dia ke panti asuhan, pergi dia ke pesantren, dibayarkannya uang anak sekolah untuk apa yang tak sanggup, ditengoknya pembebasan tanah. Berapa harga tanah? 500.000. Saya 10 meter. Berapa saya yang kurang? Ditambahnya. Setelah itu cek lagi ke rumah sakit, dokter tuh heran. Ibu makan apa? Makan nasi pakai ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati, ayam mutan, ayam pop. Apa masalahnya?
Rupanya kista yang sebesar duit logam itu mengkerut, mengecil, hilang. Jadi gimana dok? Tidak jadi operasi karena kistanya sudah hilang. Selamat, ibu tak jadi operasi dan bisa hamil lagi. Ibu tuh tersenyum, bapak tuh pula menangis. Pupus sudah harapanmu pak. Bukan main senangnya ibu-ibu ini tengok. Kakak. Mendengar bapak itu tak jadi begini lagi. Kisah nyata, true story. Nanti kalau ke Pekanbaru bisa kutunjukkan sama orangnya. Cuman sekarang tak bisa kusebutkan nomor handphonenya, menjaga kode etik jurnalistik. Nana tahu ada ibu-ibu yang kena penyakit kista. Nauzubillah. Mudah-mudahan semuanya sehat insyaallah. Amin. Datanglah orang kena penyakit lutut bernanah. Sudah 7 tahun tak kering-kering. Dikusuk tak kering. Makan obat tak kering. Bernanah saja lutut itu. Datang kepada rumah Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi ahli hadis. Hai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Ya, ini lututku bernanah. Sudah 7 tahun tak kering-kering. Apa obatnya? Kau sudah berobat? Sudah. Tak kering juga? Tidak. Tunggu sebentar. Aku sholat sunat. Sholat sunat hajat Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi 2 rakaat. Selesai itu kata dia, kau pulang buat sumur. Hah? Sakit lutut suruh buat sumur. Pokoknya kau buat ada sumur. Pulang dia ke rumah, dicarinya kampung yang tak ada air, dibuatkannya sumur. Orang fakir miskin, anak yatim itu apa kehausan, kelaparan, datang mengambil air sumur, minum, mandi, sholat. Setelah tak lama kering lututnya. Apa hubungan lutut bernanah dengan sumur yang diminum orang? Rupanya sodakoh air minum membuat orang bisa sholat, bisa wudhu, bisa mandi, bisa makan, bisa minum. Maka turun rahmat Allah, sembuh segala penyakit. Maka kalau ada bapak ibu yang bernanah, mau lutut, telinga, hidung, kepala bernanah. Sekarang ada anak-anak gadis perempuan yang bernanah 2. Ujung hidung sama ujung dagu. Karena dagu mau mancung. Disuntikkan kresek. Silikon. Silikon tak mau mencair dengan darah. Akhirnya bernanah. Mau disedot, takut hilang dagu. Akhirnya ditempelkanlah lintah. Kita mencopotnya tak bisa. Tapi ini begitu ditempelkan lintah, melompat lintah. Apa kata lintah? Masam kali nanahnya. Maka jangan robah ciptaan Allah. Jangan kalian robah-robah. Ini banyak perempuan sekarang. Dagu suntik tajam. Hidung suntik tajam. Cuman 2 bulan. Habis itu hidung menanah, dagu bernanah. Hidung turun, dagu turun. Tinggal cari sapu lidi macam nenek sihir. Akhirnya apa yang terjadi? Sembuh kering lututnya karena sedekah air minum. Jadi kalau ada jamaah ini mau bersedekah air minum, jangan sebotol 2 botol. Datang ke pesantren Al-Munziri, temui Kiai Haji Al-Ustadz Haji Muhammad Ja'far Shaqir, tanya, berapa sumur bor yang perlu dibangun tak kering-kering? Hidupkan sampai hari kiamat tak kering-kering. Mengalirlah pahalanya. Boleh saya niatkan untuk almarhumah omak saya Pak Ustadz? Mantap. Datang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku mati. Nyala kasar kali Ustadz, meninggal. Terlalu lembut Pak Ustadz, manikna. Ummi matat, emakku meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau, pahalanya sampai untuk dia. Ayyus sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Maka bersedekahlah sumur bor. Saya mohon maaf Pak Kiai, saya tak tanya ini santrinya berapa, kamar mandinya berapa. Tapi saya pernah ceramah di salah satu daerah, santrinya 1000, kamar mandinya 10. Bayangkan itu, perang yang paling sulit. Ngantri panjang. Kemana mau diletupkan bom atom ini? Belum sempat kami cerita panjang lebar sama Pak Kiai tadi. Mestinya kita ukur standar kamar mandi berapa, sumur bornya berapa,
layak apa tak layak. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa salah? Saya tak ada maksa Bapak Ibu. Kalau salah, katakan salah. Saya sudah siap mau pulang ke rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, sedekah menjadi atap naungan di akhirat. Yang kedua, kalau mau sehat walafiat, bebas dari segala macam penyakit, banyak-banyak bersolat. Saya ditanya sama jamaah, Ustaz Somad, kemarin kami tengok di Facebook di Aceh, lalu kemudian ke Medan, lalu kemudian ke Palembang, lalu kemudian ke Jakarta, lalu kemudian ke Makassar. Kenapa Ustaz sehat terus Pak Ustaz? Apa yang Ustaz minum? Teh manis. Makanannya nasi lemak. Tak ada tambahan suplemen-suplemen. Nggak ada, Beb. Jadi kenapa Ustaz sehat? Sehat saya karena didoakan jamaah. Berjuta-juta jamaah yang mendoakan saya. Di Instagram aja 4, berapa itu sekarang. Belum lagi di Facebook. Sebentar ya, aku cek dulu. Tak enak pula kalau agak-agak data nih tak valid kan. Sabar kalian nunggu kan. Caranya buka YouTube, habis itu cari Ustadz Abdul Somad Official. Udah? Nah, sesudah dapat baru buka, subscribe dulu. Nah, sudah itu baru sebanyak 75 juta orang. 75 juta orang ini tidak semuanya suka, banyak juga setan-setan yang tangannya begini tuh, tangannya begini. Anggaplah setan sama hantu sama jin nyiblorong sundel bolong itu 5 juta. Tapi kan masih kalah juga kita sama 70 juta. 70 juta yang menonton saya. Bayangkan itu. Kira-kira 70 juta itu kalau ikut pilpres menang apa kalah? Tapi kalian nggak perlu khawatir. Aku tetap jadi ustadz sampai hari kiamat. Jangan